Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam damai, selamat malam. Tim Borneo Channel kali ini berada di Jalan Gunung Emas, yaitu jalan menuju ke KK ataupun ke Tambunan. Dulu jalan ini sangat popular sebelum ada jalan di sebelah Kimanis sana. Tapi keadaan hari ini begitu sunyi sepi dan keadaan bangunan ini pun sudah ditutup. Sedangkan bangunan ini dulu adalah bangunan yang begitu popular dalam persinggahan setiap. Satu lagi, ada yang bertanya mengenai apa ilmu yang kami guna. Sebenarnya ilmu yang kami guna seperti yang dikenali di Nusantara, yaitu ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini dia berhubung kait dengan perkara-perkara gaib. Sebab itu kita boleh menjemput makhluk yang berada di alam gaib. Ya, seperti makhluk jin apa semua itu, kita menggunakan ilmu hikmah untuk menjemput mereka dan berinteraksi dengan mereka. Ya. Dan apa yang penting di sini saya perlu ingatkan, tim Borneo Channel tidak bersekongkol atau bersubahat dengan mana-mana makhluk. Karena prinsip perjuangan kami tidak akan bersekongkol dan bersubahat dengan makhluk. Karena perkara itu ataupun perbuatan itu melanggar syariat Islam. Ya. Oke, untuk tidak membuang masa, saya keadaan di sini macam mana? Ya. Nampaknya alhamdulillah keadaan di sini yang kita tahu ya. Dulu kawasan restoran ini dulu ramai, jadi makhluk tuh berada di kawasan belakang. Tapi hari ini bila sudah kosong, jadi makhluk itu mengambil alih tempat ini. Jadi yang di dalam ini memang banyak ya. Oh, sekarang dorang berada di depan sudahlah. Nah, sekarang berada di depan. Kunun-kunun dorang jadi anu lah. Dorang lah ambil alih. Abang Long. Ambil kawasan. Ambil kawasan. Dan di atas bukit ya, bagian sana tuh. Mari kita lihat dulu ya. Ya, di atas bukit kawasan sini. Perhatikan ya. Di sini ada seekor naga yang sedang. Di sini pun ada naga juga. Ya, di sini ada naga ya, yang sedang tengah tidur lah. Kita belum ganggu lagi. Harap naga itu pun tidak mengganggu kita untuk buat rekaman di sini ya. Dia ada hubung kait dengan naga di Jalan Kimanis hari itu? Ya, yang ini tidak ada kaitan dengan di sana ya. Yang naga emas di Kimanis itu tidak ada kaitan. Yang ini memang, yang inilah punya tempat, memang kawasannya. Sekejap lagi lah kalau naga ini coba berhubung dengan kita, insya Allah kita boleh berhubung juga. Tapi itu pun semua ketentuan Allah. Apapun semua itu kan kita berserah diri kepada Allah. Menggunakan video kita kali ini, kita menggunakan satu medium untuk menghubung satu makhluk. Tapi sebelum ya, kan baca doa dulu. Sebelum itu kita mulakan dengan suratul Al-Fatihah. Semoga dengan keberkatan Al-Fatihah ini Allah memberi perlindungan kepada kita semua dari segala penyakit, dari COVID-19, dari ilmu hitam, sihir. Insyaallah. Dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Insyaallah. Amin. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Dan kita sertakan dengan salawat, karena siapalah kita tanpa Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Ya, jadi yang kita perlu jemput
sebelah mana? Penunggu sebelah situ. Sebelah bangunan nih. Kita tengok sebelah bangunan dia dekat situ. Sekejap ya. Nanti deh. Ya, suasana sini agak sunyi dan sejuk. Memang terkenal tempat ini dari dulu memang sejuk. Ada sudah ya. Selamat malam. Ya, hadiran kami malam ini coba untuk bercerita, merungkai misteri apa yang berlaku di bangunan ini. Selamat malam. Mana ketua kamu di kawasan ini? Tuh. Ya. Coba ya. Kamu tepi, saya mau jumpa ketua kamu yang berada di sini. Ya, Kami ketua. tidak niat jahat. Kita cuma merunding tentang apa yang berlaku di kawasan sini. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Ya, yang kita tahu penonton makhluk ini adalah saka orang ya yang dibuang di sini. Oh, Ya, saya. Yang kita tahu nih saka orang yang dibuang di sini. siapa yang buang kamu di sini? Kenapa dibuang di sini? Bukan saya. Bukan saya lagi. Apa tugas kamu sebagai sakade dulu? Kasih mati orang. Oh, pada kuasa kah kasih mati orang? Ya, memang. Oh, begitu pula. Yes. Itu yang ada dulu ada parking kereta di situ, ada 2 orang beliau tuh. Siapa tarik dia punya tangan? Siapa pegang dia punya tangan ditarik tuh? Kenapa? Itu kami yang buat. Kamu kan saka yang dibuang di sini. Ya, Macam mana pula kamu yang buat itu? Sedangkan kamu tidak pernah mengenal di sini. saya memang sudah lama di sini. Sudah lama. 40 tahun lah. Kawan saya ramai di sini. Oh. Jadi kampung kau di sini sudahlah selepas itu. Ya, Jadi apa tujuan kamu tarik tangan beliau tuh? apa kasih main-main saja. Kamu tiada niat jahat juga lah.
Hah? Kamu tiada niat apa-apa juga? Oh. Memang kita tahu ya cukup ramai ya, dorang turun ya dari atas semua. Oh. Dorang turun semua. Turun semua hadir. Semua hadir. Ya. Hah? Siapa itu? Ingat kami tidak ada niat yang tidak baik sama kamu sini. Kami cuma coba merungkai misteri cerita kawasan ini, itu saja. Hah? Baik, berapa ribu makhluk yang berada di kawasan sini? Memang ramai ya. Ya. Jadi tugas mereka nih masing-masing. Masing-masing tugas dorang. Oh, Itu adalah kawan-kawan saya. di dalam bangunan nih. Jadi kalau besok-besok dong pakai balik bangunan ini macam mana lah kamu? Tidak akan dipakai balik. Oh, Itu pun kerja kami juga. supaya tidak dipakai sudah. Oh. Yang kawasan-kawasan Kemalangan lagi tuh lain lagi, lain geng lagi. Oh. Ya. Siapa yang mau datang? Naga. Dia tahu juga niat kami itu bukan mengganggu dia. Oh. Sepertinya ada pendekar ya, ingin berkomunikasi dengan kita ya. Ada satu pendekar yang berada di kawasan Gunung Mas nih. Mungkin mereka nih ataupun pendekar ini sudah lama di kawasan sini betapa. Jadi kita coba menghubung dia karena dia yang menguasai tempat ini ya. Bukan dia. Ya, nanti kamu jumpa sih dia. Kami. Kau kenal kah itu pendekar? Ya, dorang kenal. Dorang pun tidak bengam juga dengan yang Kamu pun tidak bengam juga. bengam. Kamu pun ada masalah sendiri dengan alam kamu kan? Ya. Mari, Azrin. Kejaplah kita cerita-cerita dulu. Ya? Jangan lari ya. Kau tahu juga kami tidak ada niat yang tidak baik. Sini sih. Sini. Hadir. 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 Kejap ya. Ada gangguan Mas, kejap Pak. Kenapa? Ya, nampaknya ini kawasan dorang katanya. Yang di sana tuh lain kawasan. Tapi enggak apa. Kita insya Allah kita coba ya. Tumpang sela kawasan kamu sekejap. Sekejap. Sekejap sih ya tumpang. Tidak suka dia. Iyalah nanti kau tengoklah dulu. Hadir. Macam mana? Kamu tidak bengam sama dia? Ada apa? Bising. Selamat malam, Amat Pak Pendekar. Ya. Ya, kawasannya Pak di sebelah mana? Atas. Sebelah atas bukit sana. Oh. Jadi Itu apa masalah? Kenapa tidak bengam dengan di bawah nih? Memang dari dulu kah atau macam mana? Coba cerita Memang dulu. dari dulu Oh, tidak bengam sama dorang nih. tidak pernah. Apa punca dia? Apa punca tidak bengam? Kami juga seperti kamu, Oh, manusia. iya. Kami juga di alam gaib begitu ceritanya. Kamu Muslim kah apa? Bukan. Saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam perkenalan dari kami. Salam perkenalan. Bagus kamu pulang. Orang-orang saya akan menyerang kamu. Jadi kita punya tugas di sana sebagai apa? Saya seorang pendekar yang berada di atas puncak Gunung Emas. Kamu mau lawan pendekar? Kau lawan dia lah kalau kau boleh lawan. Coba. Ini kali kamu yang berlawan. Pendekar yang menguasai Gunung Emas ini, dan ini bekas saka orang yang menguasai bangunan kosong ini ya. Penonton kita tengok. Kali ini mereka yang ingin bertarung. Coba. Masih selesai masalah kamu.
dia panggil ya anak buah dia. Saka nih panggil anak buah dia semua untuk saksikan dia punya ketua melawan nih pendekar. Dia mau buktikan lah. Dia mau buktikan yang dia betul-betul menguasai kawasan Gunung Mas di bawah. Macam mana? Kami tidak ikut campur, kamu punya urusan. Jangan cabar saya. Saya pendekar yang berada di atas puncak Gunung Emas. Ya, penonton semua. Ini pertembungan antara dua makhluk yang berlainan kawasan. Kita tidak ikut Apapun campur ini ya. kawasan kami, Dan tapi ini di atas gunung antara seluruh di rakaman sini kita yang agak unik Ini yang tidak kawasan pernah kita kami. jumpa ya, Bukan. antara makhluk dengan makhluk ini kamu bersengketa kena ya. antar dan dibuang oleh orang ke sini. Ya, memang betul. Tapi makhluk-makhluk di sini, saya yang menjaga mereka. Dia mengklaim dia yang menjaga kawasan sini. Semua makhluk itu cakap dia. Jadi dia ini ketua lah kawasan sini. Jangan suka ganggu di sini. Ini kawasan kami. Kawasan kau memang di atas. Kau yang kena buang di sini. Orang membuang kamu di sini. Sudah tidak digunakan lagi kamu untuk menyakitkan orang. Kamu dipergunakan oleh manusia. Nah, macam mana? Saya yang sudah lama di Gunung Emas ini, dari dahulu lagi. Kamu belum tahu apa yang ada di Gunung Emas. Baik, kita ambil satu ketua lagi. Ada satu lagi ketua. Yang Ya. ini tadi ini lelaki. Yang Ya. ini wanita. Yang di belakang nampak ya, kalau ada mata batin itu bisa nampak di dalam ini ada tinggi, besar, panjang rambut tapi hitam. Jangan menyebut dia. Ah, Itu putri kami. itulah putri. Biar mereka Kita coba selesaikan ya. pertelingkahan mereka. Yang besar hitam ini, panjang rambut ini. Ya. Adik, adik. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Tiada niat kami tidak baik. Awal ya, awal yang Kami dua. cuma Awal yang dua. ingin merungkai cerita misteri yang di sini ya. Sebab ada juga gangguan-gangguan yang berlaku di sini. Apa tugas kamu di sini? Saya putri di sini. Ya, kamu punya wujud berbentuk macam apa? Tinggi besar. Seperti pontianak. Seperti Pontianak. Tapi dorang bukan spesies Pontianak ya. Oh, bukan. Dia bukan spesies Pontianak. Dia besar, tinggi, Besar, rambut semua tinggi, semua ini hitam semua. panjang rambut. Ini yang paling jahat yang mengganggu selalu Mau ketuk. Apa cara kamu mengganggu? ada di sini. Kami menggunakan makhluk-makhluk. Jelmaan. Ya, Kenapa mesti mengganggu? Sedangkan kamu ada kehidupan kamu sendiri. itu kerja kami dari dulu. Jadi kau kenal pendekar yang ada di sana? Itu memang kenal. Ah, jadi siapa yang punya tempat nih sebenarnya? Coba cerita habis. Yang ini satu, jin satu nih klaim yang ini kawasan dia punya. Memang kami punya tempat. Memang dia punya tempat. Lama di sini. Jangan diperbolehkan lagi. Oh, begitu. Jadi macam mana pun kamu tidak mau kasih kawasan ini kepada pendekar yang sudah lama berada di kawasan Gunung
emas nih yang berada di atas? Dia punya tempat di atas. Jaga tempat masing-masing. Oh, jaga tempat. Sini kawasan kami. Jangan urus kuasaan kami. Begini, baik ya Pak Pendekar ya. Saya keluarkan dulu, biar saya atur dulu mereka ya. Kasih izin Allah ya. Terima kasih banyak-banyak karena sudah datang dan berkomunikasi dengan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kami punya orang di sini. Baik, macam mana? Sekarang kita bincang bagus-bagus. Jangan lagi ganggu kawasan sini ataupun orang yang menggunakan jalan raya di sini. Sebab itu memang kerja kami dari dulu sampai sekarang. Jikalau kami tidak buat kerja itu, kami mau kerja apa lagi? Memang itu kerja kami. Itu tugas kami. Ya, dia mengklaim itulah kerja mereka dan itulah tugas mereka. Sebenarnya mereka nih buat bermasalah kepada pengguna jalan raya yang menggunakan jalan raya di sini, terutamanya parking, tidur ataupun berehat di kawasan sini. Mereka selalu mengganggu. Jadi mereka nih memang selalu cari permasalahan dengan orang. Beginilah kawasan kamu. Tapi kalau ada orang singgah tidur parking di sini, jangan lagi kamu ganggu. Kami tidak peduli. Kamu punya kawasan sana. Ini kawasan jalan raya, orang parking sini tidur, lori apa Kami semua. punya kawasan dari sini sampai ke bawah. Tempat yang baru itu sampai ke bawah sana. Iyalah kawasan kamu pun, jangan ganggu orang yang singgah di sini, tidur di sini. Jangan sampai Hah? kami bawa lari anak orang ini. Lain kali kalau singgah di sini harus ucapkan salam. Sebab ini tempat kami. Kami sudah menjaga tempat ini seperti tempat tinggal kami yang selesa. Oke, baik. Dia mengklaim bahwa mestilah menggunakan salam. Sedangkan mereka ini bukanlah berbangsa Islam. Tapi orang mengklaim harus menggunakan salam. Jadi salam yang macam mana kamu mau? Coba jelaskan dulu kepada kita semua dan penonton saya di sana. Makanan. Oh, maksud salam itu membawakan makanan, sesajen lah begitu. Ya, Oh, Ada yang mau singgah di sini. simpankan saja di pintu sini. Nanti akan orang-orang kami akan mengambil. Tapi dorang tidak akan nampak bila kami mengambilnya. begitu. Kamu udah pernah cari makanan sendiri kah? Kenapa mesti mau dibuat begitu? Sebab tempat kami, orang harus hormat. Jikalau orang tidak hormat tempat kami akan mengganggu mereka. Begitu. Tapi begini, saya bagi satu cadangan sama kamu bangsa-bangsa jin yang di sini. Cadangan apa itu? Jangan lagi ganggu kawasan sini dan jangan lagi ganggu orang yang berehat di dalam kendaraan. Karena yang kita tahu banyak orang-orang yang berehat dalam kendaraan, tidur, penat, selalu diganggu. Digoyangkan kendaraan, dipegang tangan mereka. Itu memang kerja-kerja kami. Saya menyuruh mereka mengganggu. Baik ya, penonton. Kalau kita lihat nih rumah nih seperti di alam sana sangat teruk lah. Yang lain jangan hadir. Biar kami dengan Saka ini yang maju. Mereka datang bukan berniat jahat. Mereka coba untuk merungkai. Ngam juga, habis kami pun mau tahu nih tentang apa yang berlaku di Gunung Mas nih. Kenapa sampai restoran ditutup? Apa masalah dia? Adakah kurang pengunjung ataupun disebabkan bangsa-bangsa jin yang campur tangan dalam hal ini? Itu Ceritakan. separuh kami. Separuh kami memang yang buat. Tujuannya supaya orang tidak datang sini. Ya, Caranya kamu buat macam mana? kami mengganggu mereka. Kamu tutup pandangan, kamu ganggu supaya orang tidak ada hati datang ke kedai ini. Ya, kami makasih takut mereka. Oh. Tampaknya medium kita coba dibawa ya, coba dipengaruhi. Jangan pengaruhi, saya punya medium yang satu ini.
Kamu tahu kamu punya niat tidak apa-apa. Cuma Jangan pengaruhi saya punya medium. jangan ganggu si orang Ingat, yang lewat sini. Ya. Untuk menjemput makhluk masuk ke dalam jasad seorang ini, medium itu harus mempunyai pertahanan ataupun dinding yang kita berikan kepada mereka agar mereka tidak diganggu oleh makhluk yang hadir ke dalam jasad mereka. Jadi jangan sekali-kali tiru aksi ini jika Anda tidak berprofesional ataupun mahir dalam hal ini. Tolong jangan bawa medium itu. Ya, tolong jangan bawa medium. Balik semua. Oke, kita keluarkan dulu ini ya. Yang satu tuh Saka nggak, jangan dulu. Balik dulu, Stipa. Baik, belum habis lagi kita punya perundingan. Ini kali kita berunding betul-betul. Ya, duduk. Cukup. Duduklah, duduk dulu, duduk. Kita senang bercerita. Kamu siapa? Lampu pusing sini sedikit. Semenjak saya dibuang, saya tidak percaya lagi dengan manusia. Oke, kebetulan kamu cerita begitu. Coba cerita macam mana boleh berlaku begini, macam mana kamu boleh jadi Saka sama orang tuh sampai kamu terbuang di sini. Coba cerita sedikit, kita duduk dulu. Asal saya Kamu makhluk dari hutan. ya, Lepas tuh, Tuhan saya memuja-muja saya bila dia pergi hutan. oh dia puja kamu bila dia pergi hutan. Tapi bila dia senang, saya dibuang. Dia senang macam mana bila dia gunakan kamu? Apa yang dia dapat dari menggunakan kamu? Kekayaan, Kekayaan macam mana? bisnis. Sebagai pelaris lah. Ya, Oh, jadi dia guna kamu sebagai pelaris. ya, Jadi bila dia sudah kaya, dia buang kamu di sini. ya. Oh, begitu. Tetapi Hmm. gara-gara dia buang saya, Ah. Tuhan saya sudah mati. Oh, begitu. Oh, itu risiko dia ya. Bila dia buang kamu sini, dia pun meninggal. Itulah dinamakan manusia bodoh. Buat perjanjian sama makhluk gaib. Coba bagi kau punya pandangan kepada manusia-manusia yang suka buat begitu. Pada manusia-manusia yang bodoh, Hmm. jangan suka berjanji kepada makhluk. Sedangkan kamu ada Tuhan sendiri. Benar? Kenapa harus meminta kepada makhluk? Ya, benar. Tapi manusia-manusia sekarang tiada akal dan pikiran mereka. Semuanya bodoh. Sebab itulah saya tidak lagi. Jadi bukan semua manusia yang kamu katakan itu bodoh. Ya. Saya tidak percaya lagi dengan manusia. Ya, jadi mungkin apa pandangan kamu? Mungkin kamu terkejut sebab kami boleh jemput kamu hadir Ya, di sini. itu apa yang kamu guna? Coba kasih kuat suara. Kenapa boleh begitu? Apa pendapat kamu? Ilmu apa yang kamu guna ini? Itulah yang dinamakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di alam semesta ini sama ada yang nyata maupun yang gaib, hanya Allah yang Maha berkuasa. Karena kamu juga ciptaan Allah, begitu juga dengan yang lain. Kita semua ciptaan Allah. Ya, nampaknya ada ular hitam yang besar ya. Ular dari mana tuh? Kawasan dalam ada ular hitam besar. Kau kenal itu ular itu? Kamu kenal itu ular? Ya, dia di dalam. Di dalam situ. Ya, memang dia ada di kawasan dalam tuh ya. Apa tugas dia lagi tuh? Ular hitam besar ya. Oh, dia memang di situ. Dari dulu lah. Masa kedai ini buka lagi dia sudah ada, atau sudah tutup baru ada? Sudah tutup baru dia ada. Dia dari mana? Mula-mula. Dari hutan. Oh. Ya, memang menyeramkan keadaan nih.
keadaan di sini memang menyeramkan setelah itu. Dulu tempat ini ceria. Kita keluarkan dulu ya. Baik, kamu keluar siap. Kalau kita cari lagi satu, kalau boleh kita berkomunikasi dengan mereka. Terima kasih karena bagi kerjasama dengan kami ya. Sama-sama. Salam perkenalan dari kami. Selamat malam semua. Selamat malam. Allah. Baik ya, penonton semua. Sekejap ya, karena ada jubah putih ya hadir. Presiden boleh ambil ya jubah putih pakai tongkat nih. Siapa itu? Ya. Dia hadir tadi di belakang saya jelas ya. Ya. Dia hadir jelas tadi ya. Dia wujudkan diri dia ya, bukan dalam kebatinan, tapi dia wujudkan diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ambil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ya cerita sedikit Pak, Bapak dari mana? Saya yang berada di dalam gunung itu, Oh, tempat gunung emas apa kaitan dengan pendekar tadi itu Pak? itu adalah jemaah saya. Oh, jadi Bapak nih boleh dikatakan Pak Guru mereka lah Pak. Iya, karena tadi dia pulang, dia memberitahu kepada saya Ya, Pak. ada mereka dibawa sana. Ya. Salam perkenalan dari kami lah Pak. Salam perkenalan juga. Tugas Bapak sebagai apa di situ Pak? Selain daripada ada jemaah yang lain. Kami juga ahli persilatan yang berada di dalam gunung itu. Juga mencari ilmu. Asalnya dari mana Pak? Memang di situ kah atau asal dari lain tempat? Saya berasal dari Nusantara. Sudah lama berada di dalam. Baik Pak, kalau kita lihat ya, kenapa? Apa kaitan dia yang di sini dan Gunung Kinabalu? Ya, kami ada kaitan juga di Gunung Kinabalu. Oh, Di dalam Gunung Kinabalu, saya juga selalu pergi ke sana. oh. Baik, kalau kita lihat ya di alam sana, dia ada satu terowong jalan menuju dari Gunung Emas ini langsung ke Gunung Kinabalu. Iya, Dia ada jalan terus pergi sana. Itu yang kita dapat kesannya. Coba cerita sedikit serba sedikit tentang sejarah dari Nusantara sana sampai ke Borneo nih Pak. Macam mana boleh berlaku begitu Pak? dahulu beribu tahun kami ditugaskan untuk menyebarkan agama dan juga banyak lagi. Kami juga semua ada kawasan-kawasan yang kami diantar untuk menjaga tempat itu. Dalam keadaan zaman modern sudah begini, apa tujuan untuk menjaga? Menjaga maksudnya dari segi apa Pak? Kami menjaga di alam gaib, juga menyebarkan agama Islam. Oh begitu. Ya. Selain Kami juga ya, macam kalian. iya. Selain daripada sini Gunung Emas ni ada kawasan-kawasan macam di Tawau kah, di mana lagi yang ada kaitan? Ada kawasan Gunung Emas, Kinabalu, Gunung Kinabalu, apa lagi?
juga yang berada di daerah yang berdekatan dengan harian Indonesia. Oh. Memang dorang banyak ya berkaitan. Kami ramai berkaitan. Gunung Terusmadi ada apa-apa di sana juga? Yang dekat sebelah apa ini? Sana juga ada. Oh, sana pun ada. Masing-masing kami diantar untuk ditugaskan. Masing-masing ada tugasannya lah Pak. Macam kalian juga. Oh begitu. Alam yang nyata. Kami di alam gaib juga begitu. Ya mungkin sebelum itu Pak, mungkin Bapak ada pesanan untuk kami dan untuk orang-orang di luar sana Pak. Ya, Ceritakanlah sedikit Pak. Assalamualaikum yang berada di sana. Karena jemaah saya mengatakan dia dijemput di tubuh manusia. Iya. Lalu saya juga terkejut dia berkata seperti itu. Iya Pak. Ya. Mereka berasal dari mana? Dia juga katakan, saya tidak tahu mereka berasal dari mana. Tetapi sepertinya ilmu itu berasal dari Nusantara. Itu yang tadi kamu menjemput, itu adalah jemaah saya dan juga ahli persilatan. Boleh tahu Bapak punya nama ataupun persilatan Bapak, boleh tahu Pak? Saya tidak perlu memberitahu karena takut lain jadinya. Kalian juga tahu apabila saya memberitahu nanti lain jadinya. Nanti manusia di luar sana menjemput saya. Oh, Tidak dengan nama maksudnya dengan nama tuh orang itu boleh jemput Bapak. Iya, Mengikut ilmu lah atau mengikut ilmu mereka. Jika mereka bisa menjemput saya. Ya, habis apa yang berlaku mengikut kami punya pengalaman, kadang-kadang ada yang tidak ada ilmu tapi dia coba menjemput. Maka di situ berlakulah penyamaran, makhluk jin yang menyamar. Tapi mereka menganggap itulah Pak gurunya. Apa pendapat Bapak tentang itu? Kadang makhluk jin ini mereka bisa menyamar seperti wali. Ya. Sedangkan mereka bukanlah wali. Tetapi manusia, mereka tidak bisa mengenal mana wali, mana makhluk jin. Apabila datang di depan mereka, mereka ingat itu yang berjubah putih dan bercahaya. Mereka ingatkan itu adalah para wali dan juga para ulama. Sedangkan itu apabila tirai itu yang bercahaya dan berjubah putih dihancurkan dengan ilmu yang kalian ada, bisa terlihat siapa yang itu. Adakah dia benar-benar para wali maupun para ulama dan juga para sek. Ya, Pak. Apabila ilmu mereka meninggi dan juga meningkat, mereka juga bisa tahu itu siapa sebenarnya. Macam juga kita mau mengenal, harus kita mengenal. Bagaimana kita mau mengenal jika kita tidak bisa begitu ceritanya. Kami juga, saya juga tiap hari Jumat, esok hari Jumat, saya berjalan ke Gunung Kinabalu. Karena di sana ramai jemaah dan juga para yang tinggi-tinggi. Kalian juga tahu dan mengerti, cuma saya tidak bisa mengatakan hal itu. baik ya penonton. Bila dia cakap tentang Gunung Kinabalu, di Gunung Kinabalu tuh ada satu masjid yang indah ya, kawasan dia di tengah-tengah. Nah, kawasan tengah-tengah Gunung Kinabalu. Insya Allah kalau ada rezeki nanti kita coba merungkai tentang masjid yang ada di Gunung Kinabalu. Tapi bila kita merujuk kepada yang di bawah gunung itu, di bawah gunung tuh banyak
orang meninggalkan ilmu-ilmu mereka, yaitu ilmu-ilmu yang dahulu kala. Jadi ada yang berbangsa kafir, jin kafir di sana, ada berbangsa Islam. Ya, baik ya Pak Guru ya. Pak Guru siap dipanggil ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan terlalu lama kita punya medium ataupun kru-kru yang lain sebab menggunakan tenaga. Tidak mengapa. Terima kasih Pak karena hadir ya tadi untuk berkomunikasi dengan kami. Terima kasih atas nasihat tentang agama, tentang ilmunya. Insya Allah kita juga di sini sangat-sangat berterima kasih. Ya, itu yang paling saya suka Bapak punya penerangan tadi tentang ramai banyak makhluk yang coba menyamar seperti wali, seperti kiai, seperti ulama. Sebab dalam ilmu-ilmu hikmah ini banyak berlaku begitu. Jadi mudah-mudahan kali ini dapat memberi penerangan yang lebih lanjut lah ya Pak. Apabila kalian nanti berada di Gunung Kinabalu, Iya, saya juga akan berada di sana. insya Allah. Cuma gunung itu ramai yang berbuat benda tidak baik, sehingganya gempa bumi waktu dahulu itu adalah perbuatan manusia. Kami yang berada di dalam gunung itu, Gunung Kinabalu, kami berada di dalam gunung itu, dan juga ada sebuah masjid yang indah tanpa mereka ketahui. Baiklah Pak, Pak sudah terlalu lewat. Jadi kita sudah terlalu lewat, sudah sampai masa dia. Baik. Terima kasih banyak-banyak ya Pak ya. Sama-sama. Kita keluarkan dulu dia ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirim salam jemaahnya Pak. Baik ya. Ya, nampaknya rekaman kita pada malam ini agak panjang ya, sebab kita bertembung dengan makhluk yang menjaga kawasan ini, bangunan ini, dan kita bertembung juga dengan saka yang dibuang, dan kita juga bertembung dengan para jemaah, para pendekar yang ada di puncak Gunung Emas ini. Ya, apa pendapat dan pengajaran kita untuk malam ini, Pak Guru? Di dalam bab ini, dalam video kali ini, pengajaran itu ada 3 ya. Satu, pengajaran dia adalah ilmu saka, dan kedua adalah persilatan yang berada di Gunung Mas ini, dan yang ketiga pula adalah Pak Guru yang hadir tadi ya. Jadi alhamdulillah dengan 3 ini tadi kita sudah mendapat ilmu sedikit demi sedikit. Tapi bagi saya ataupun pendapat saya, terpulang daripada sahabat subscribe, sahabat sahabatlah semua di sana ya, itu terpulang daripada kamu menilai dia ya. Ya, sebelum kita berpisah untuk kali ini, kita kena ingat dalam kehidupan dunia yang sementara ini, janganlah coba untuk bersekongkol atau bersubahat dengan mana-mana makhluk, ya, karena hanya Allah yang berkuasa. Jadi pengajaran di sini terpaksa buang saka. Ya, bila sudah tahu keadaan itu tidak baik, saka itu dibuang. Dan mudah-mudahan kita dijauh dari perkara-perkara sedemikian. Dan satu lagi, ada komentar yang mengatakan supaya mencari volunteer untuk sebagai medium. Terus terang saya katakan di sini, walaupun ada cadangan begitu, kami tidak boleh terima. Sebab once kamu ditumpangkan makhluk ke dalam jasad, di dalam jasad sudah ada ruang, ya. Jadi bila makhluk itu keluar, maka orang yang pernah dirasuk itu akan selalu diganggu, sebab di dalam jasad dia sudah ada ruang. Mana-mana makhluk yang melihat ruang itu, dia akan masuk mengganggu, dan itu resiko kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu untuk medium itu.
Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami tidak boleh terima. Saya cuma menjawab komentar Anda bahwa kita tidak boleh buat begitu sebab resiko tinggi. Macam mana pun kamu berani, resiko tinggi. Kami tidak ingin bertanggung jawab ya. Silap hari bulan nanti tim kami pula yang disalahkan. Ya. Itu yang masalah. Tim kami yang disalahkan. Sangat bahaya. Kalau macam kami ini yang Bagi pandangan. kena masuk di tumpang di tubuh badan kami ini, Medium, ya. medium ini, kami sedar. So, itu Baik, ya begitu tadi ya medium kita sudah bagi tahu sedikit demi sedikit tentang ilmu itu. Tapi sebenarnya bila kita cerita tentang ilmu ini sangat sukar untuk dipercayai, karena banyak orang-orang di luar sana pikiran mereka terlalu keduniaan ya, sangat sukar untuk kita percaya apa yang kita ingin katakan. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin berpesan ya, sekali lagi, dalam hidup ini adalah perbantasan, lakonan semata-mata. Pastikan lakonan kalian semua lakonan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu kisah kita untuk malam ini di Gunung Emas ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai. Poinka. Bye.